Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2025 mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK sebesar 115,0. Meski masih berada pada level optimis, IKK September kembali turun dibandingkan Agustus 2025 sebesar 117,2. Ya, pemirsa, meski masih berada di level optimis, indeks keyakinan konsumen di bulan September 2025 masih melanjutkan tren turun, bahkan berada di level terendah pada tahun ini. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja untuk seluruh kelompok usia masuk dalam level pesimis. Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2025 mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK sebesar 115,0. Meski masih berada pada level optimis, IKK September kembali turun dibandingkan Agustus 2025 sebesar 117,2. Bahkan level IKK di bulan September tersebut menjadi level terendah di sepanjang tahun 2025 ini. Sementara itu, hasil survei konsumen juga mencatat persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan pada kelompok pendidikan di bulan September berada pada zona pesimis, terutama jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dan akademi atau diploma. Sedangkan jenjang pendidikan sarjana dan pasca sarjana masih optimis dengan indeks masing-masing 106,0 dan 121,8. Namun sayangnya persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini di kelompok usia dengan rentan 20 hingga di atas 60 tahun seluruhnya berada di level pesimis. Level terendah tercatat kelompok usia 51 hingga 61 tahun yaitu 81,8. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, daya beli di tengah pesimisme masyarakat terhadap lapangan kerja, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Harini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian sudah bergabung Pak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Harini, apa kabar? Halo Mas Pras, halo Pak Timbul. Halo Bu. Luar biasa ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Timbul. Apa kabar Pak? Baik, gimana kabar? Kabar baik juga? Bu Harini, salam kenal juga. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, sebelum membahas lebih jauh mungkin dari sisi pelaku usaha, Kadin melihat seperti apa sih kalau kita review ya dari sisi dunia kerja, kemudian kemampuan daya beli masyarakat saat ini, begitu. Apakah memang trennya sedang memang mengalami tekanan, begitu dalam artian masih terus berlanjut, atau seperti apa mengingat data tadi dari survei konsumen Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen kita ya ini cenderung turun meskipun masih berada di level optimis begitu Bu. Ya, jadi gini ya Mas Pras, review kami secara umum sampai di minggu pertama di Oktober 2025, saat ini tuh kemampuan beli masyarakat udah ada perbaikan, tapi memang ini belum rata. Jadi kelompok yang berpenghasilan rendah ini masih memerlukan dukungan atau bantuan. Setidaknya ini untuk menjaga konsumsi. Nah saat ini pemerintah dan sektor swasta ini perlu terus memberikan support, mendorong stabilitas harga dalam tentunya menciptakan lapangan kerja dan menjaga bagaimana daya beli melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Kalau kita lihat terkait dengan daya beli, ini secara umum daya beli masyarakat saat ini memang menghadapi tantangan. Meskipun terdapat beberapa sektor yang menunjukkan pemulihan, masih ada faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi daya beli saat ini terkait dengan inflasi pangan, kebutuhan pokok juga masih relatif tinggi, belum lagi kondisi ketenaga kerjaan di mana banyak masyarakat bekerjanya masih di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. Dan juga sinyal perbaikan ini juga kita lihat terdapat indikator positif yang menunjukkan perbaikan daya beli. Kalau kita lihat di publikasi dari BPS itu memperlihatkan peningkatan konsumsi rumah tangga. Jadi tapi di sini turunnya tingkat pengangguran jadi terbuka. Meskipun belum ke level pra-pandemi, tapi program bantuan sosial pemerintah Bansos ini masih membantu menjaga konsumsi untuk kelas bawah. Nah, kalau UMKM ini mulai menggeliat kembali, terutama yang berbasis di digital. Nah, kelompok yang sudah pulih sama yang belum, kalau kita lihat yang udah pulih sama belum, ini dari kelas menengah cenderung udah pulih lebih cepat dan sudah kembali belanja ke sektor-sektor non primer seperti hiburan dan wisata, tapi memang belum kembali seperti sebelum pandemi. Nah, yang untuk kelas menengah ke bawah dan masih lebih harus berjuang, terutama yang terdampak pemutusan hubungan kerja PHK di sektor informal yang masih belum stabil.
Baik, oke. Dari kacamata organisasi pekerja, Pak Timbul, Anda melihat bagaimana kondisi yang dialami secara langsung begitu dari teman-teman pekerja begitu? Apakah memang benar ada perbaikan daya beli masyarakat saat ini atau bagaimana kalau kita coba sandingkan dengan data survei konsumen Bank Indonesia tadi begitu? Apakah memang jadi cerminan tekanan masih adakah atau memang sudah ada perbaikan di sana begitu? Ya, terima kasih. Menurut saya memang terjadi penurunan daya beli ya. Kalaupun ada persepsi yang muncul, itu kan juga pemerintah sedang menggelontorkan stimulus nih tentang dana tunai ya. Kemudian juga bagaimana pemerintah juga lagi memberikan stimulus 8 plus 4 plus 5 ya. Yeah. Jadi tentunya ini memang bisa mengangkat persepsinya yang naik, tetapi paling tidak ini kan juga tidak berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat indeks pembukaan lapangan kerja yang menurun itu kan yang di bawah 100 yang artinya pesimis, itu memang kondisi cari kerja memang susah sekarang. Nah, kalaupun pemerintah membuka lapangan kerja di poin 5 tuh ya, 8 plus 4 plus 5, yang 5 itu kan banyak pembukaan untuk di sektor di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, misalnya replanting, penanaman pohon gitu ya, kemudian di perikanan di nelayan, kampung nelayan Merah Putih, kemudian juga operasi Merah Putih, membuka lapangan kerja iya, tapi itu di sektor informal yang memang sampai saat ini kan juga masih dipersepsikan rendah terkait dengan upah dan jaminan sosial, sehingga kelompok masyarakat yang mau kerja di sana juga masih berpikir saya kerja tapi nanti nggak sejahtera dan sebagainya. Nah, jadi kembali memang ada upaya untuk meningkatkan indeks ini pembukaan lapangan, tapi memang persepsi masyarakatnya juga masih, terutama yang angkatan kerja, masih bertanya, sampai di sana saya kerja untuk menanam pohon, saya dapat upah yang layak gak? Saya dapat jaminan sosial gak? Demikian juga nelayan, demikian juga misalnya yang digadang-gadang terkait dengan koperasi Merah Putih. Nah, ini bagaimana hubungan kerjanya, berapa upah yang saya dapat, dan akhirnya memang ini bisa mempersepsikan tapi belum tentu juga menjadi realisasi untuk diikuti oleh kelompok masyarakat, misalnya kelompok Gen Z, yang kelompok muda lah yang memang membutuhkan pekerja. Nah, jadi tentunya yang penting kan memang sekarang kan persepsi ini akan dilihat sebagai pesimisme terhadap lapangan kerja ini menjadi ancaman gitu ya untuk kedepannya terkait dengan konsumsi. Kalau lapangan kerja rendah kan konsumsi pendapatan tidak ada, konsumsi juga melemah, dan ini juga menjadi ancaman buat pertumbuhan ekonomi yang memang 52%, 53% itu dikontribusi dari konsumsi agregat. Nah, jadi upaya pemerintah sebenarnya harus memang fokus pada pembukaan lapangan kerja yang di sektor formal gitu, yang memang mendapat kepastian tentang upah, jaminan sosial, K3 dan sebagainya. Betul juga dilakukan untuk informal di sektor-sektor pertanian, kehutanan, perikanan ya. Betul Pak Menteri Kerja menjanjikan 1 juta lapangan kerja di sektor kehutanan. Tapi bagaimana terkait dengan kesejahteraannya? Yang memang upah itu kan akan mendukung daya beli, akan mendukung konsumsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh berhenti pada stimulus 8 plus 4 plus 5, tapi apa? Yang lebih konkret itu di lapangan kerja sektor formal itu apa? Sekarang itu yang dinantikan oleh masyarakat kita. Gitu. Ya, menarik Pak Timbul. Nah, Kadin sendiri melihat bagaimana ini dia. Kalau kita bicara mengenai ketersediaan lapangan kerja saat ini, dunia usaha sendiri, pelaku usaha sendiri sejauh mana sih upaya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, lebih masif dan lebih merata lagi sehingga tidak lebih banyak masuk ke dalam sektor informal, tapi formal pun juga terbuka lebar di sana, Bu Hardini. Ya, jadi gini Mas, faktor-faktor untuk penyebab pesimisme saat ini terkait, pertama saya bahas mengenai PHK ya. Karena PHK ini kan terkait dengan resesi di industri tertentu. Karena PHK ini ada membuat masyarakat menjadi merasa khawatir karena kehilangan keamanan kerja baik di sektor formal maupun informal. Terus mengenai disruption teknologi ini dan efisiensi juga disebut sebagai pendorong PHK atau pengurangan tenaga kerja. Dan juga yang kedua tuh pertumbuhan lapangan kerja yang saat ini masih belum merata atau masih kurang signifikan. Walaupun ada penciptaan lapangan kerja, kalau saya dengar itu ada 3,59 juta pekerjaan baru menurut Kemenaker, tapi rasanya
kok kayaknya masih belum merata di seluruh sektor dan wilayah. Nah, untuk kelompok usia pendidikan tertentu, misalnya lulusan SMK atau diploma nih, yang usianya 30 tahun ke bawah, ini peluang kerjanya kayaknya saya melihat terasa sulit dibandingin kelompok yang lebih muda atau yang pendidikannya tuh tinggi. Nah, kalau Oke. kita lihat terkait di dominasi di sektor informal, banyak pekerjaan yang tersedia adalah informal, yang berarti kurang mendapat jaminan sosial pasti efeknya. Belum lagi pendapatan pasti nggak tetap dan ada ketidakpastian lainnya. Nah, ini membuat orang lebih waspada terhadap keamanan kerja. Karena pekerjaan formal itu sulit atau tidak tersedia saat ini. Akhirnya ekspektasi ini membuat menurun. Belum lagi ketidakcocokan terkait dengan skill gap. Kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan spesifik ini penting banget nih, karena termasuk teknologi mengenai perkembangan digitalisasi ini meningkat. Sedangkan banyak tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang diharapkan. Walaupun memang Kadin tidak selalu menyebut secara terperinci mengenai dalam semua laporan, tapi ini masuk dalam diskursus umum kami. Oke. Nah, kalau terkait dengan daya yang melemah, kekhawatiran finansial, Kadin merasa nggak punya uang atau mengalami tekanan finansial yang menyebabkan saat ini daya beli itu turun. Oke, Bu Ardini, kita akan cermati nanti beberapa data dari Survei Konsumen Bank Indonesia di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan berikut ini akan kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen periode Januari sampai dengan September 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, kita akan cermati bersama bagaimana tren dari IKK di Januari sampai dengan September. Memang Januari tercatat 127,2 poin, tapi kita lihat kecenderungannya ini terus menurun. Memang dari Januari sampai Mei turun sampai dengan 117,5, sempat naik sampai dengan Juli di 118,1, tapi Juli, Agustus sampai dengan September ini turun terus untuk IKK kita sampai ke 115,0 untuk September 2025, dan terendah berarti di sepanjang tahun 2025. Kalau kita tarik lebih jauh lagi juga terendah dalam 3 tahun terakhir. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama, ini yang menjadi mungkin concern kita bersama terkait dengan indeks ketersediaan lapangan kerja untuk kelompok. Kita akan cermati bersama dari sisi pendidikan. Ya, SMA, akademi, kemudian sarjana sampai dengan pasca sarjana, ini survei dari Bank Indonesia ya, di mana ini untuk SMA masih berada di bawah level 100 ya. Level 100 ini yang menjadi level mediannya, begitu di atas 100 berarti optimis, sementara di bawahnya adalah pesimis untuk ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. SMA kita lihat kecenderungannya sudah mulai turun dari perbandingan Juli, Agustus dan September. Kemudian kita lihat di sisi diploma pun tidak jauh berbeda, trennya turun, kecuali sarjana ini sudah mulai kecenderungan mengalami kenaikan di bulan September menjadi 106 dari sebelumnya 103,7, kemudian di pasca sarjana juga mengalami kenaikan dari 111,7 menjadi 121,8 poin untuk indeks ketersediaan lapangan kerja untuk kelompok pendidikan. Dan berikutnya kita akan cermati bersama untuk indeks ketersediaan lapangan kerja kelompok usia. Nah, ini dia, kita akan cermati bersama. Rentang usia 20 sampai dengan 30 tahun, ya mereka berada di level pesimis begitu ya, di 97,2 pada bulan September. Demikian juga dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun di posisi 95, which is juga ini adalah level pesimis. Demikian juga dengan usia 41 sampai dengan 50 tahun, 51 tahun sampai dengan 60 tahun, bahkan 60 tahun ke atas juga sama. Levelnya berada di zona pesimis untuk ketersediaan lapangan kerja. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini dan juga Bapak Timbul Siregar. Baik, ya dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini, menarik kalau kita lihat begitu. Kalau memang Bu Hardini tadi menyampaikan, ya itu dia, tidak ada pilihan begitu kalau memang sektor informal yang memang banyak tersedia ya untuk lapangan kerja saat ini. Karena tadi yang juga sempat disinggung juga oleh Pak Timbul, kebijakan ekonomi atau stimulus di mana 8+4+5 itu memang menyasar ke dalam sektor-sektor pertanian, perikanan begitu, yang kalau Pak Timbul katakan ini masuk dalam kategori sektor informal. Nah, seberapa menarik akhirnya Bu Hardini kalau Anda katakan memang tadi ada beberapa poin ya, ada gap, skill gap di sana, kemudian ada pertumbuhan lapangan kerja yang belum merata. Nah, ini bagaimana upaya-upaya untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut? Nah, ini penting banget nih Mas Pras, karena harus diakuin
kerja bagi lulusan SMA atau akademi diploma ini cenderung saat ini memang semakin sempit dalam beberapa tahun ini ya. Oke. Nah, ini pesimismenya tuh mereka terhadap ketersediaan lapangan kerja itu tentunya didorong oleh kondisi struktural dan dinamis pasar kerja saat ini. Satu, itu pasti ada faktor penyebab penyempitan peluang kerja, di mana tingkat persaingan yang semakin ketat. Nah, kalau kita lihat nih, lulusan SMA dan diploma bersaing tidak hanya dengan sesama lulusan, tapi juga dengan lulusan S1 yang jumlahnya saat ini terus meningkat. Dan tenaga kerja berpengalaman yang kembali mencari kerja pasca PHK. Nah, banyak posisi kerja level menengah mensyaratkan minimal pendidikan itu harus S1 yang sebelumnya bisa diisi oleh diploma. Kalau kita lihat dalam mismatch keterampilan, skill mismatch ini, lulusan pendidikan menengah dan vokasi sering belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang saat ini terus mengalami perubahan. Yang mana perubahan dari arah digitalisasi, otomatisasi, dan ekonomi berbasis teknologi membuat kompetensi teknis dan digital menjadi krusial, Mas. Dan saat ini juga minim lapangan kerja formal, banyak sektor padat karya yang dulu menyerap lulusan SMA atau diploma, seperti manufaktur dan tekstil sedang mengalami tekanan dari relokasi pabrik, efisiensi tenaga kerja, dan belum lagi sebagian besar lowongan bagi lulusan ini berada di sektornya tuh di informal, yang mana tanpa jaminan kerja atau pendapatan tetap, Mas. Baik, nah Pak Timbul, dengan kondisi yang ada dari cukup fundamental nampaknya dengan kondisi berarti kaitan dengan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja yang juga tengah mengalami tekanan cukup dahsyat ya belakangan ini. TPT banyak berguguran, kemudian beberapa sektor manufaktur lainnya. Anda melihat bagaimana opsi sehingga ya kita ada pilihan lain begitu untuk menciptakan mungkinkah mesin-mesin ekonomi baru begitu sampai melihat ya ini pesimisme ini supaya kita angkat menjadi lebih ke level yang optimis begitu untuk paling tidak dari sisi kelompok pendidikan kita SMA, kemudian D3 tadi S1 sarjana yang semuanya sekarang nih bersaing begitu, Pak Timbul. Ya, jadi cenderung memang sekarang kan investasi kan masuk di sektor padat modal, padat teknologi ya. Walaupun ada yang padat karya saat ini harus tetap dipertahankan sebenarnya. Tapi sepertinya juga pemerintah relatif gagal untuk menjamin keberlangsungan sektor padat karya. Nah, walaupun ada nih stimulus-stimulus tentang insentif pajak PPh 21 yang dinaikkan ke 10 juta, ya kemudian juga dikasih diskon 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja kematian itu, tapi kan itu ad hoc gitu ya, tidak bisa akan berkelanjutan. Nah, artinya mau nggak mau memang harus dipersiapkan untuk sektor modal, padat modal dan padat teknologi yang memang tentunya ini juga belum tentu bisa di-prepare atau dipersiapkan oleh si perguruan tinggi ya. Nah, jadi saya sih masih terus berharap Satgas PHK itu dibentuk segera itu ya sebagai janji untuk bagaimana bisa mengantisipasi paling tidak mempertahankan sektor padat karya. Kalau dia ada masalah, masalahnya di mana? Segera atasin, jangan sampai sektor padat karya ini menurun dan akhirnya menjadi sejarah saja. Nah, kemudian terkait dengan padat modal, padat tenaga, padat teknologi, memang pemerintah harus invest SDM. Kalaupun sekarang ada nanti di 15 Oktober akan ada launching terkait dengan pemagangan. Nah, ini kan juga harus diperbanyak gitu loh. Walaupun memang kelompok perguruan tinggi menganggap persepsinya indeksnya baik dan 100, di atas 100 mungkin itu ya. Tapi kan sebenarnya mereka juga belum tentu bisa kerja. Nah, ini kan dibuktikan dengan statementnya Pak Menaker, 1 juta lulusan perguruan tinggi itu nganggur. Makanya muncul sekarang program pemagangan yang untuk lulusan perguruan tinggi D3 dan S1 yang belum setahun lulus, sebelum setahun lulus itu dikasih pemagangan. Nah, ini kan artinya proses mereka mau kerja saja itu masih dipertanyakan gitu. Nah, bagaimana nanti ada investasi yang mau kita undang padat modal, padat teknologi, SDM-nya nggak siap. Ini kan persoalan. Nah, jadi kalau menurut saya sih memang tetap pertama harus bagaimana dibuka lapangan kerja sebanyak mungkin yang sektor formal, yang kemungkinan tadi padat teknologi, padat modal. Yang kedua,
ya dipersiapkan secara simultan. Nah, pemagangan baik, tapi dengan kondisi saat ini ya misalnya nih, kritik kami kepada pemerintah, ya misalnya di Jakarta, nggak usahlah dikasih 5,3 juta ya. Kasihlah yang 3 juta cukup seperti kartu prakerja itu, jaminan kehilangan pekerjaan kan 60% kali 5 juta kan sekitar 3 juta. Tapi calon peserta magang itu diperbanyak gitu. Sehingga bisa lebih banyak calon pencari-pencari kerja ini mendapatkan skill yang dari proses pemagangan. Nah, pemagangan itu kan juga bagian dari cara lebih baik bagi perusahaan untuk merekrut pekerja yang terbaik gitu. Setelah mereka diajak magang yang dengan uang sakunya dari pemerintah, mereka akan tahu nih, oh si ini baik, oh ini direkrut. Jadi proses ini juga akan lebih memudahkan perusahaan. Nah, tetapi memang kembali bahwa antara pembukaan lapangan kerja dengan penciptaan skill ini itu harus berbarengan dan harus didukung oleh anggaran yang cukup baik gitu ya. Dan kalaupun ada nanti pembukaan lapangan kerja formal, pasti dia akan multiplier efeknya kepada kerja informal yang lebih. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini kan kembali nih program-program pemerintah ini juga kan yang akhirnya menjadi respon relatif dipertanyakan oleh investor. Nih arah government spending ini mau ke arah mana gitu. Kalau memang MBG-nya juga punya masalah, Koperasi Merah Putihnya juga belum jalan-jalan, kemudian juga bagaimana dengan program-program populis lainnya yang memang infrastrukturnya belum tersedia, SDM-nya belum tersedia, sehingga membingungkan gitu. Nah, jadi ini yang harus diolah sedemikian rupa sehingga investasi bisa masuk lebih banyak lagi seperti itu. Baik, Pak Timbul, kita akan bahas lebih jauh nanti strateginya dengan mungkin kreativitas baru mungkin yang perlu kita telurkan. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Buat ini, Pak Timbul, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Poswasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, dan juga Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Baik, nah Bu Hardini, lantas dengan beragam tantangan tadi dari sisi organisasi pekerja sudah memberikan masukan begitu, dan Anda melihat dari sisi pelaku usaha apakah masih bisa dikolaborasikan lebih jauh lagi dengan program-program stimulus yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, kemudian kita bisa menjaganya dan ini bisa gerak lebih cepat lagi begitu untuk penciptaan lapangan kerja, dan tadi ujung-ujungnya adalah meningkatkan lagi daya dukung terhadap kemampuan daya beli masyarakat sendiri begitu, Bu Hardini. Jadi kalau kita lihat dari strategi pelaku usaha ya Mas Pras, ini untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini dibutuhkan pastinya strategi yang terpadu dari dua pihak utama, pemerintah sebagai pengarah kebijakan dan pelaku usaha sebagai penggerak real ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi strateginya pemerintah, ini satu, akselerasi penyaluran stimulus dari tadi yang disebutkan oleh Pak Timbul 845. Pasti kan realisasi anggaran ini tepat waktu dan tepat sasaran, misalnya dari bantuan sosialnya, subsidi sektor informal, dan juga program-program padat karya. Belum lagi terkait dengan fokus pada penerimaan manfaat yang berdaya konsumsi tinggi. Misalnya di sini ada pekerja informal, UMKM, dan keluarga menengah ke bawah. Nah, yang penting lagi nih, yang kedua, insentif fiskal untuk mendorong konsumsi. Bagaimana memberi pemberian diskon PPN untuk barang tertentu, misalnya barang kebutuhan rumah tangga atau peralatan sekolah. Terus misalnya di sini perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah DTP ini untuk sektor padat karya seperti retail dan pariwisata. Nah, yang ketiga tuh subsidi atau stabilitas harga konsumsi pokok, yang mana kita harus mempertahankan atau memperluas program bantuan pangan seperti beras, minyak, telur, komoditi utama. Terus intervensi harga jika inflasi pangan kita ini mulai naik agar daya beli kita ini tidak tergerus. Nah, di sini dorongan ekonomi di mana dorongan ekonomi daerah dan desa, kita bisa harus menyalurkan dana desa yang efektif untuk program padat karya tunai. Yang mana di sini juga harus diciptakan adanya pasar murah.
Nah, belum lagi kelima itu percepatan investasi dan proyek infrastruktur, di mana realisasi proyek pemerintah mempercepat perputaran uang di lapangan yang menciptakan multiplier effect untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja. Nah, di sini juga kalau kita lihat dari strategi pelaku pengusahanya itu harus melakukan satu promosi dan diskon yang agresif menjelang akhir tahun nih. Ada momentum di mana dari Oktober sampai Desember bisa dimanfaatkan untuk menggelar diskon bundling promo, cashback atau cicilan 0%. Ini tujuannya sih untuk mendorong agar rumah tangga itu pada belanja yang kemarin ini sempat tertahan. Nah, yang kedua itu penyesuaian produk dengan daya beli. Jadi kita bisa menawarkan produk versi ekonomis atau value for money untuk kelas menengah bawah, dan juga bisa mengembangkan paket-paket hemat agar tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Nah, yang penting lagi digitalisasi dan efisiensi operasional, di mana kita harus bisa menggunakan teknologi untuk menekan biaya agar margin tetap tentunya sehat walaupun misalnya harga diturunkan. Misalnya di sini udah bisa otomatisasi dalam stok, pemasaran digital, e-commerce, dan memperluas pasar. Nah, harapan dari strategi ini tentunya jika strategi tersebut ini dijalankan tepat sasaran, ini daya beli pasti bisa mulai pulih menjelang akhir tahun, terutama dari segmen menengah bawah. Konsumsi rumah tangga akan terdorong, memberikan kontribusi besar pada PDB di kuartal keempat ini. Dan indeks keyakinan konsumen tentunya berpotensi naik kembali dari level 117 sampai dengan 120 jika sentimen positif terus meningkat. Baik, itu dia dari sisi strategi dan perencanaan. Nah, dari pekerja sendiri bagaimana melihat begitu? Seperti apa sih keinginan realisasi yang diharapkan daripada penciptaan lapangan kerja, kemudian daya beli masyarakat yang bisa naik lagi begitu, Pak Timbul? Ya, yang pasti tadi bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak lah. Dia harus bisa membuka lapangan kerja yang kita harapkan sektor-sektor formal. Nah, artinya itu tanggung jawab penuh pemerintah lah. Walaupun kita harus juga mendukungnya. Nah, kemudian daya beli juga ini kan nanti kita benar diperhadapkan oleh inflasi ya. Di Sumatera tuh 5,32 tuh. Walaupun inflasi nasionalnya 2,65. Saya perhatikan di beberapa daerah di Sumatera itu di atas 4-5% gitu ya. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat gitu ya. Nah, kembali bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi itu juga kan harus benar-benar menjadi fokus untuk pemerintah. Nah, kembali bahwa persoalan-persoalan ini akan terus terjadi nih. Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan penentuan upah minimum. Oke. 1 November itu udah mulai tuh ya. Dan 1 Januari tahun 2006 sudah berlaku. Nah, ini bagaimana juga dengan nanti kenaikan upah minimum terkait juga dengan dihadapkan pada inflasi. Apakah upah real kita bisa bertahan minimal sama atau menurun atau meningkat kan begitu. Karena ini juga akan diperkaitkan dengan bagaimana keberlangsungan dunia usaha, bagaimana kesejahteraan pekerja buruh, daya beli. Daya beli itu kan nanti tadi kepada konsumsi agregat, akhirnya juga ke pertumbuhan ekonomi. Ini kan satu mengkait gitu ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua untuk bagaimana benar-benar menjaga kestabilan ekonomi dan paling tidak kita harapkan di 2026 nanti pembukaan lapangan kerja lebih masif lagi, walaupun defisit angkatan kerja pasti akan terjadi. Defisit angkatan kerja ini kayaknya udah menjadi keniscayaan di Republik Indonesia ini, tapi kita harus dukung pemerintah untuk bagaimana government spendingnya juga benar-benar fokus pada sektor-sektor yang produktif gitu, bukan pada sektor-sektor populis yang akhirnya hanya kayak ya sudah gitu loh, ada realisasi anggaran tapi yang terjadi tidak produktif gitu. Nah, ini kan juga harus menjadi kritik yang kita bangun untuk bisa memastikan pemerintah bagaimana menggunakan 3.600 triliun itu benar-benar untuk sektor produktif ya. Di sektor misalnya SDM juga ditingkatkan, pemagangan, dan tentunya iklim investasi yang harus terus dijaga oleh pemerintah. Itu dia, berarti efektivitas kemudian bagaimana pemanfaatan anggaran pemerintah bisa berjalan optimal, kemudian tepat sasaran begitu ya, sehingga semua masyarakat merasakan dampaknya dan menciptakan lapangan kerja juga semakin masif lagi di Indonesia. Baik, Pak Timbul, Pak Bulan Bu Hardini, terima kasih banyak ini atas waktu, informasi dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Hardini. Pak Timbul, terima kasih.